Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman, batur-batur, dulur-dulur yang lagi nonton video ini. Dan di video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah cerita kepada kalian, khususnya yang menonton konten ini. Dan cerita ini itu berasal dari keresahan saya sendiri gitu. Mau tahu bagaimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan videonya. Cerita ini akan saya beri judul Pergaulan. Pasti kalian yang lagi nonton video ini pasti pernah ngalamin kan yang namanya bergaul. Ya, bergaul itu ada positif, ada negatifnya juga. Ya, positifnya itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan teman, bisa mendapatkan info juga soal pekerjaan, terus juga kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan dari pergaulan itu. Yang awalnya hati kita tadinya sedih, nangis, tiba-tiba jadi bahagia dan ketawa kembali gara-gara bergaul. Itu positifnya. Nah, negatifnya ya terkadang kan setiap pergaulan itu kan beda-beda ya. Ada yang bergaulnya caranya kalem, ada yang barbar. Nah, kalau di lingkungan yang barbar nih, itu biasanya suka ceng-cengan tuh. Nah, pas ceng-cengannya itu kan kadang suka tonjok-tonjokan, ya kan, terus toyor-toyoran gitu. Nah, mungkin nggak semua orang gitu kan mentalnya bisa kuat. Mungkin ada juga yang baper, nah itu negatifnya. Terus apalagi ya, baper, terus ngambek, terus dijailin, dibully, terus apalagi ya, tadi saya nyebut tuh kan tadi bandel, baper, dijailin, dibully, sama dijadiin kacung, disuruh-suruh. Itu negatifnya dari namanya bergaul. Nah, di sini saya pengen cerita gitu tentang pengalaman saya nih selama saya hidup dari saya TK, ya dari saya lahir sampai saya umur 21 tahun ini. Jadi saya itu pernah punya pengalaman dalam bergaul itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya juga. Positifnya begini, waktu saya pas bergaul di lingkungan kampung saya ya, saya itu waktu pas awal-awal gaul tuh orangnya tuh jadi ngelucu gitu. Terus apalagi ya, ngelucu, terus bikin suasana tongkrongan asik lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, tiba-tiba kok keadaannya berubah gitu. Yang awalnya saya ditunggu-tunggu kehadirannya buat ngelucu, terus buat bikin suasana jadi ceria lah gitu. Terus tiba-tiba kok kehadiran saya dalam bergaul kok kayak buat jadi kacung doang gitu. Ya disuruh-suruh, terus disuruh ngambil ini itu, terus disuruh ngikutin kemanapun teman-teman saya mau gitu. Kan saya juga kan manusia ya, gak setiap waktu saya bisa ada gitu, dan gak setiap waktu saya juga bisa gitu. Kadang-kadang juga sih, kadang kalau lagi wayahnya males gitu, gak pengen.
Itu langsung sisi positif dan negatifnya ya. Terus ada lagi, saya itu dalam hidup itu pernah bergaul sama orang-orang yang tipe-tipenya, ini saya nyebutin tipe-tipenya nih. Ada yang barbar, udah pernah. Ada yang asik juga udah pernah. Ada yang biasa-biasa aja juga udah pernah. Tapi sekarang ini saya lagi nongkrong atau bergaul itu sama yang nomor 2 ini nih. Yang biasa-biasa. Nomor 2 apa nomor 3 gitu. Pokoknya yang biasa-biasa aja lah. Soalnya emang ya memang dalam perjalanan hidup saya sekarang lagi di posisi itu bergaulnya. Dan dalam bergaul ini saya tuh pengen ngejelasin ada 2 karakter orang dalam bergaul. Yang pertama itu ada introvert. Nah, introvert ini ya nanti kalian bisa cari aja di Google. Kalau ini memang menurut saya aja gitu. Introvert itu sebenarnya arti dari orang yang kalau udah bergaul, orangnya itu ya orang-orang dalam pergaulannya itu lingkupnya itu terbatas gitu. Kalau udah misalnya sama dia aja. Terus juga orang-orang introvert ini biasanya dia itu lebih suka kalau lagi bergaul dia itu sukanya sama orang-orang yang kalau menurut dia ya asik, ya udah gabung. Tapi kalau nggak asik ya udah. Tapi biasanya sih kalau orang introvert itu kalau bergaul ya itu biasanya membatasi lingkup pergaulannya gitu. Jadi kan ada orang yang kalau bergaulnya misalnya ada yang segini, pengen menambah pergaulannya lagi. Nah kalau introvert itu ya kalau udah segitu aja gitu, gak bakal nambah lagi. Terus introvert itu orangnya suka menyendiri, itu 1. Suka menyimpan rahasia, itu 2. Yang ketiga dia lebih suka sama lingkungan yang terbatas. Ya cukup itu aja sih sepengalaman saya ya. Kalau introvert itu yaitu orang ciri-ciri dari orang-orang introvert. Dan kalau orang introvert itu ya satu lagi ditambah lagi jadi 4, itu agak susah gitu. Kalau ngobrol sama orang baru itu agak susah. Berbeda halnya sama ekstrovert. Kalau ekstrovert ini artinya dia itu mudah bergaul. Dia nggak suka menyendiri, lebih suka ngumpul sama teman-temannya daripada menyendiri. Dan justru dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya lewat pertemanan gitu, lewat banyak orang, ngobrol, bercanda tawa riang gitu. Terus orangnya itu nggak kaku. Kalau lagi bergaul itu nggak kaku. Ya mungkin pesan saya nih ya, ini langsung singkat aja nih. Kalau misalnya kalian bergaul, mau kalian introvert ataupun ekstrovert, ya udah nikmatin aja. Toh lagian juga kalau misalnya kalian bergaul, ya senyamannya kalian aja. Kalian nyamannya dengan lingkungan terbatas, ya nggak apa-apa, terbatas. Kalau kalian sukanya sama yang rame, ya nggak apa-apa, yang rame. Atau mungkin kalian ingin menambah pertemanan lagi, ingin menambah teman lagi, silahkan. Kalau ingin dengan itu aja juga silahkan. Tapi yang pasti have fun lah, bersenang-senanglah bersama teman-teman kalian. Itu aja pesan dari saya. Mungkin itu saja sebuah cerita yang bisa saya sampaikan kepada para kalian yang khususnya menonton channel ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang khususnya menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan
Matur nuwun wis kedering channel kita. Kok kependak maning ya. Salam skuy and epic living.